Assalamualaikum sanak kasadonyo ba'a kabae lai sehat sip mantap basuo jawak liat sana. Kali ini saya akan merekam film yang berjudul Triangle yang rilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang perputaran waktu yang hanya mengulang itu saja dengan versi yang berbeda. Ba'a keseruan film enak langsung wak ke film sana untuk memecahkan teka-teki film ini sana. Oke. Film ini bergenrekan misterius gitulah sana. Film dimulai oleh seorang janda muda bernama Jess. Dia mempunyai anak laki-laki bernama Tommy, di mana dia sangat kesusahan mengurus anaknya karena dia mempunyai sifat autis. Dia juga menampar anaknya karena menumpahkan air di lantai. Ketika lagi membersihkan air itu, dia pun mendengar bunyi bel. Setelah dicek keluar, dia tidak melihat orang di depan pintunya. Dia pun bertanya sama tetangganya. Setelah itu kita melihat Jess sedang merapikan pakaiannya dan memasukkannya ke mobil dan dia pun pergi sama mobilnya. Lalu kita pindah ke pelabuhan di mana Greg mengajak teman-temannya berlayar bersama. Yang ini Downey bersama pacarnya dan temannya Heather. Setelah berkenalan lalu datanglah Jess bersama Victor. Jess pun memeluk Greg dan meminta maaf kepadanya. Greg pun kebingungan dan menanyakan keadaan Jess. Setelah itu mereka pun mulai berkenalan semuanya. Setelah berlayar, Jess pun terbangun dari mimpi buruknya di mana dia sudah terletak di tepi pasir sehingga dia pun jadi ketakutan gitu. Di sisi Greg, dia bertanya sama Victor di mana pas di pelabuhan tadi. Victor bilang tidak baik-baik saja. Victor pun jelaskan kalau Jess bilang anaknya sekolah pada hari ini. Sekarang kan hari Sabtu, mana mungkin anak sekolah kan. Jadi Greg tidak ambil pusing dengan penjelasan Victor dan lanjut berlayar. Setelah jauh berlayar, keanehan pun mulai terjadi di mana angin tiba-tiba menghilang dan Downey pun melihat awan hitam dari jauh. Greg pun coba menghubungi kapal di dekat pelabuhan tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba mereka melihat badai dan ombak menuju ke tempat mereka. Mereka pun sangat panik dan masuk ke dalam tapi Allah Ta'ala di sana. Setelah membalikkan kapal mereka, cuaca pun hilang seketika. Mereka pun selamat semuanya kecuali Heather. Mereka naik ke kapalnya yang sudah terbalik. Ketika lagi istirahat, mereka melihat kapal besar yang lewat. Lalu mereka pun teriak-teriak dan akhirnya mereka pun diberi tumpangan dan naik ke atasnya. Pas naik, Jess pun memperlihatkan kelakuan aneh dirinya. Pas dalam kapal mereka berteriak-teriak tapi mereka tidak menemukan orang sama sekali. Pas di dekat koridor, Jess pun bilang kalau dia kenal sama tempat ini. Akhirnya Jess pun memperlihatkan keanehan dirinya. Ketika mereka mau pergi, mereka mendengar benda jatuh. Setelah diperiksa, Victor menemukan sebuah kunci. Jess pun melihat kunci itu dan bilang kunci ini punya dia. Dia pun memperlihatkan foto anaknya di kunci itu. Sally pun berpikir kalau Heather yang telah membawa kuncinya dan dia sudah naik duluan. Mereka pun sampai di tempat meja makan di mana hidangan di sana masih segar-segarnya. Lalu Victor tanya jam sama Greg. Greg pun menjawab jam 11:30, tapi di jam Jess sama dengan jam kapal itu. Tiba-tiba Jess melihat orang di cermin, lalu Victor mengejarnya. Greg dan Jess memeriksa tempat lain dan menyuruh Downey tetap di sini. Ketika lewat lorong, Greg melihat pintu terbuka. Greg pun memasuki dan memeriksanya. Pas diperiksa, dia melihat tulisan di kaca yang artinya pergi ke teater.
Greg pun pergi ke sana karena Greg berpikir ini hanya permainan orang kapal. Kalau Jess pun berbalik ke tempat Downey. Di sisi Downey, Sally pun melihat jejak darah sehingga Sally pun berpikir itu darahnya Heather. Sally pun mengikuti darah itu sehingga mereka diarahkan ke teater. Jess pun sampai di ruangan makan di mana dia tidak melihat Downey dan Sally. Tiba-tiba Victor kembali dengan berlumuran darah. Lalu Victor mencekik Jess tanpa sebab. Jess pun berhasil melawan dengan menekan kepala Victor. Lalu Victor pun sudah melayang sana. Lalu Jess pergi ke tempat teater di mana dia melihat Greg sudah tertembak dan meninggal sana. Sally pun marah dan menuduh Jess lah penyebabnya sehingga mereka pun sempat adu mulut. Tiba-tiba Sally ditembak sama seseorang di atas. Lalu Downey pun ditembak mati sama orang itu. Tapi Jess pun berhasil melarikan diri. Pas lari keluar, Jess dipukul dari belakang sama orang itu. Jess pun memohon kepadanya agar tidak dibunuh. Ketika lengah, Jess berhasil mengarahkan tembaknya ke arah yang lain. Jess pun berhasil kabur lagi. Ketika lari, Jess berhasil menemukan kapak merah. Jess pun mengambilnya, lalu Jess melawan balik. Ketika orang itu terpojok, orang itu bilang kau harus membunuh mereka semua jika bertahan hidup. Karena sudah merasa aman sama pembunuh itu, tiba-tiba Jess mendengar orang berteriak-teriak. Pas dilihat, Jess kaget melihat Greg bersama teman-temannya di atas kapal terbalik, di mana di situ ada dirinya juga. Jess pun lari ke dalam kapal di mana kita melihat keanehan Jess yang pertama tadi, di mana dia bilang kenal sama koridor ini. Ternyata dia sedang sembunyi di situ. Jess terus mengikuti teman-temannya. Jess pun pusing melihat semua ini sehingga Jess pun menjatuhkan kuncinya. Ternyata inilah kuncinya sama dengan Jess yang tadi kan. Kita bisa melihat film ini kayaknya itu-itu aja tapi dengan posisi orang berbeda kan. Lanjut sana. Jess pun terus mengikuti temannya sehingga dia sampai di tempat meja makan. Di sini Jess kedua melihat bayangan Jess di kaca sehingga dia pun dikejar sama Victor. Pas sampai di luar, Jess melihat mayat Downey di laut yang sudah dimakan burung. Victor pun bertemu dengan Jess. Jess pun menjelaskan pada Victor kalau di kapal ini semuanya sudah meninggal dan diri saya mempunyai satu di bawah lagi. Victor pun tidak percaya sama Jess sehingga Jess memperlihatkan mayat Downey di laut. Pas dilihat ternyata itu hanya burung saja. Victor pun semakin tidak percaya. Lalu Jess bilang kalau mayat Victor itu berada di ruangan makan. Tapi Jess tidak sengaja mendorong Victor sehingga kepalanya tertancap di besi dinding kapal. Singkat cerita, Jess menemukan kalungnya tersangkut di besi. Jess pun mengambilnya dan Jess kaget melihat kalungnya sudah banyak berkumpul di bawah. Sehingga ini sudah sering terjadi. Jess pun kembali menjatuhkan kalungnya lagi. Jess pun berniat untuk mengubah jalur cerita ini. Jess pun mengambil senjata dan pergi ke ruangan makan untuk bertemu Victor agar dia bisa selamat. Tapi Victor meninggalnya dengan cara yang berbeda. Lalu Jess pun pergi ke teater dengan keadaan yang sama. Tapi di sini Jess membalas tembakan orang itu. Lalu Jess memberikan tembak sama Downey dan bilang kalau ketemu sama orang langsung dor aja. Downey pun menembaki seorang yang sedang bersembunyi. Ternyata orang bawa topeng itu. Dia membuka topengnya, ternyata dirinya Jess, tapi bukan Jess yang tadi. Jess pun menghampiri mereka dan mengajaknya ke ruangan. Setelah sampai di ruangan, Jess pun membunuh Downey dan Sally pun berhasil melarikan diri dan perutnya terluka.
Jess pun mendengar suara tembakan sehingga Jess pun balik ke tempat Downey. Sesampainya di sana, Jess tidak menemui mereka berdua. Jess pun berhasil menemukan Sally, tapi Sally selalu menjauh dari Jess karena takut dibunuh. Jess pun mengikuti Sally ke sesuatu tempat di mana Jess sangat kaget dan sangat kagetnya karena melihat mayat Sally yang begitu banyaknya, sehingga kejadian ini kayaknya terulang terus kan. Jess pun mendekati Sally dan mengobati luka perut Sally, tapi Sally pun melayang sana. Jess pun melihat ke bawah, dia melihat dirinya lagi bertengkar sama dirinya sehingga versi 1 versi 2 gitulah kan. Jess pun kembali melihat dirinya Greg terapung bersama teman-temannya di kapal terbalik. Karena Jess sudah muak dengan kejadian ini, Jess pun mencoba merusak kapal ini agar tidak berjalan lagi alias berhenti. Tapi percobaannya itu hanya sia-sia saja. Jess pun sangat muak di dalam kapal ini sehingga Jess pun mencoba mengikuti jalur ceritanya. Jess pun mengambil senjata dan memakai topeng, lalu Jess menembak Greg dan sama kayak cerita pertama tadi sana. Nado beda air sana. Oke. Tetapi di sini Jess berhasil dikalahkan sama Jess versi barunya. Jess pun jatuh ke laut. Jess pun terdampar di tepi pasir di mana mimpinya waktu itu jadi kenyataan. Lalu Jess pun balik ke rumahnya dengan berlari. Sesampainya di rumah, Jess melihat dirinya yang lagi marah-marah sama anaknya. Lalu Jess memencet bel dan mengambil palu ke belakang dan Jess pun membunuh versi lamanya. Ketika itu anaknya melihatnya dan menenangkan anaknya. Tommy, bad dreams make you think you've seen things that you haven't. Di mana di film pertama kita bisa melihat kalau Jess sedang merapikan bajunya, ternyata itu dialah mayat versi lamanya. Jess pun membuang mayatnya ketika di mobil. Burung menghantam mobilnya sehingga burung itu mati. Ketika Jess membuang mayat burung itu, Jess pun sangat kaget melihat mayat burung itu yang begitu banyaknya, sehingga kejadian ini terulang terus. Ketika lagi jalan, Tommy teriak-teriak di mana dia melihat darah burung itu. Ketika ditenangkan sama Jess, mobil mereka pun oleng. There, it's gone. See? There. Di siko wak nak paham doh cerita sana. Batah baalo Jess melihat mayatnya sendiri yang tergeletak. Lalu ada sopir taksi menawarkan tumpangan. Lalu Jess pun meminta diantar ke pelabuhan sana. Tabaalah ke sana. Di pelabuhan dia ketemu sama Victor di mana Jess bilang anaknya lagi sekolah sana kan. Tapi kejadian saja naik asam detur sana. Film pun selesai sana. Di film ko nak tahu apa kesimpulan sana. Yang penting takdir tu ndak bisa dirubah do sana. Film ko membuat wak payah untuk mereka ke sana karena alur cerita itu aja kan. Walaupun itu aja masih tetap seru sana. Dia akan mempunyai versi beda-beda ke sana. Oke, mantap. Jangan lupa ya sana like, share, support, subrek sana. Itu yang penting sana. Oke, waalaikumsalam sana. Show me